Ya, Allah telah mewajibkan atas kalian berpuasa di dalamnya. Tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dibukakan pintu-pintu langit, ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatus syayatin. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Dan para setan dibelenggu. Di dalam malam itu, di dalam bulan Ramadan, Allah memiliki satu malam. Nih perhatikan, ini keutamaan yang luar biasa, yang tidak ada di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di akhir Nabi mengatakan, man hurima khairaha faqad hurim. Ingat baik-baik, antum pulang kamar antum, ingat ini dalam otak antum, man hurimaha faqad hurim. Siapa yang tidak mendapatkan kebaikan bulan Ramadan, dia benar-benar diharamkan dari kebaikan apapun. Kenapa masih seseorang masih biasa saja mendapati bulan Ramadan? Nabi mengatakan, man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan malam itu, maka dia telah benar-benar diharamkan dari sebuah kebaikan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan bulan Ramadan yang lain, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang sangat terkenal, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, di dalam riwayat yang lain, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bangun untuk mendapatkan Lailatul Qadar, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Ingat para ikhwah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, harus diingat, kita ini hidup di dunia cuma ada 2 tugas. Yang pertama, kasbus thawab, produksi amal ibadah pahala sebanyak-banyaknya. Bagaimana cara kita selama hidup memproduksi pahala sebanyak-banyaknya? Ini tugas pertama. Tugas yang kedua yaitu takfirus sayyi'ah, yaitu bagaimana cara kita hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, 60 sampai 70 tahun saja untuk menghapus dosa. Ingat, jangan sok suci deh. Kita itu tidak lepas daripada dosa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Siapapun orangnya, setiap anak keturunan Adam adalah pelaku kesalahan, dan sebaik-baik pelaku kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang sebagian orang mendengar hadis-hadis diampuni dosanya, biasa aja lah. Enggak, para ikhwan sekalian, tugas itu cuma ada 2. Yang pertama, ngumpulin pahala. Yang kedua, bagaimana dosa kita terhapus. Karena seorang manusia tidak pernah lepas dari dosa. Ya, ini para ikhwah sekalian. Makanya orang yang cerdas, ketika ada musim yang penuh dengan ampunan Allah, maka orang tersebut akan benar-benar memperhatikan bulan tersebut dengan sebaik-baiknya. Coba sekarang antum, kalau bulan Ramadan pergi ke Masjid Nabawi, pas waktu berbuka, akan ditarik ke sana, ke sini, tarik sana, buka sini aja. Kenal enggak saudara? Bukan. Ya, besanan enggak, sini aja, sini, seperti saudaranya. Bahkan subhanallah, kadang-kadang bertengkar gara-gara tempat aja. Dia mengatakan, ini yang biasa punya tempat setiap tahun di situ terlat dia. Biasanya ini saya beri contoh, besok misalkan diketahui bahwasanya besok adalah bulan Ramadan. Ya. Besok itu habis asar itu orang sudah siap-siap yang biasa membukakan. Nah, kebetulan setiap tahun dia tempatnya di situ. Pas habis asar diambil oleh orang lain. Dia bilang apa? Ini semenjak nenek moyang saya di sini, tahu nggak ente? Kelahi di Masjid Nabawi. Apa sebabnya para ikhwah sekalian? Sebabnya mendapatkan pahala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman falahu mithlu ajri
as-sha'im min ghairi an yanqusa min ajri as-sha'imi syai'a. Barang siapa yang membukakan orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Makanya ditarik-tarik. Bahkan seperti yang saya ceritakan tadi, sampai bertengkar untuk memperebutkan tempat agar bisa membukakan orang berpuasa. Karena pahalanya besar. Membukakan orang berpuasa di Masjid Nabawi, kemudian di bulan Ramadan. 3 keutamaan besar. Amal ibadah, tempat, waktu mulia. Amal ibadahnya mulia, tempatnya mulia, waktunya mulia. Bagaimana orang tidak berlomba-lomba? Itu orang yang cerdas. Ya. Dan kita harus mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 185 telah menegaskan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pahala kalian akan dikumpulkan nanti pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang jauh dari api neraka, masuk ke dalam surga, itu orang yang sukses. Sukses menurut Al-Quran, nggak masuk neraka, masuk surga, itu sukses. Di saat sebagian orang bingung untuk mencari hakikat kesuksesan, Al-Quran sudah menegaskan dari dulu. Bagaimanapun dia suksesnya di dunia, kalau masuk neraka sukses nggak? Haman, menterinya Fir'aun begitu luar biasanya ketika dia memimpin negara. Haman menterinya Fir'aun. Ubay ibnu Khalaf, seorang pedagang kaya. Karun yang mempunyai harta, sampai simbol ikon kekayaan adalah Karun ya, bukan Harun ya, Karun. Sampai dikatakan harta karun. Kenapa para ikhwan? Karena saking banyaknya hartanya. Dikatakan yang bawa kunci untuk hartanya saja itu berpuluh-puluh orang. Ya, bawa kuncinya aja belum hartanya loh. Apakah dia sukses? Mana tempatnya? Neraka, khalidun mukhalladun fiha, kekal abadi selamanya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ingin anak katakan, yang ingin anak sampaikan di sini adalah setiap amalan apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau itu berupa amal ibadah, maka harus benar-benar diperhatikan. Kalau itu berupa penghapus dosa, maka benar-benar harus diperhatikan, meskipun amalannya kecil. Contoh misalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq." Jangan sekali-kali menghina sebuah kebaikan meskipun satu kebaikan pun. Meskipun hanya bertemu dengan saudaranya dalam keadaan tersenyum. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang cerdas bagaimana dia memproduksi pahala sebanyak-banyaknya dan bagaimana dia bisa menghapuskan dosa dari dirinya. Itu orang yang cerdas. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita di poin yang kedua, yaitu bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Kenapa sih harus bergembira? Kenapa harus bergembira dengan datangnya bulan Ramadan? Yang pertama, sebagian orang tidak pernah mengerjakan sebuah kewajiban yang paling utama setelah 2 kalimat syahadat, yaitu sholat fardu. Sebagian orang ada kadang-kadang bertahun-tahun nggak pernah sholat. Datang bulan Ramadan, Allah mengajak, ayo hambaku, datangi, kerjakan sholat. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan orang kafir adalah sholat. Yang meninggalkan sholat maka dia sudah kafir. Dengan datangnya bulan Ramadan, Allah mengingatkan, ayo sholat, ayo datangi sholat. Maka pada saat itu sebenarnya kita harus bergembira dengan datangnya sholat, terutama orang-orang yang tidak pernah mengerjakan sholat.
wajib. Puasa, sebagian orang, ya khususnya yang berbicara di hadapan antum, tidak pernah berpuasa sunnah. Senin Kemis nggak pernah, 13, 14, 15 nggak pernah, ya. Ataupun puasa-puasa yang penuh dengan ampunan juga tidak pernah. Puasa Arafah, puasa apa lagi? Syawal, puasa apa lagi? Muharram, dan banyak sekali puasa-puasa yang begitu banyaknya pahala, tidak pernah memperhatikannya. Dengan datangnya bulan Ramadan kita berpuasa, padahal satu hari berpuasa di jalan Allah, Rasulullah SAW menyatakan, man shoma yauman fi sabilillah zahzahullahu 'anil nar 70 kharifan. Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, Allah akan menjauhkan dari api neraka sebanyak 70 tahun atau 70 musim. Kemudian para ikhwah sekalian, dengan datangnya bulan Ramadan, kenapa harus kita bergembira? Orang-orang sebagian nggak pernah nyentuh karpet masjid, nyentuh karpet, sampai kalau bisa ngomong tuh karpet, sini dong anak, rindu sama ente. Nggak pernah nyentuh, kita nggak pernah kenalan, nggak pernah nyentuh karpet masjid, artinya nggak pernah ke masjid. Masjid seakan-akan seperti rumah yang sangat angker bagi dia. Bergetar kalau dia masuk masjid, males ah. Dengan datangnya bulan Ramadan, ada sholat apa? Taraweh ke masjid. Coba lihat antum di awal pertama bulan Ramadan, penuh masjid. Subuhnya cuma imam dan makmum dengan muadzinnya doang. Ya para ikhwan sekalian. Nah ini seperti ini orang seharusnya dia bergembira ketika masuknya bulan Ramadan. Oh berarti Allah ingin mendekatkan saya kepada masjidnya lagi, setelah saya lupa banyak tentang masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal orang yang sholat berjamaah, perhatikan nih Pak, sekali lagi tadi saya sangat memperhatikan dua poin ini. Bagaimana kehidupan kita dari ujung rambut kita sampai ujung kaki itu bisa memproduksi pahala atau menghapuskan dosa. Coba perhatikan hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Kata Rasulullah SAW, la yazalul abdu fi salatin ma kana fi musalla yantadhirus salah wa taqulul malaikatu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu hatta yansarif aw yuhdits. Masih saja seorang hamba, dia di dalam musallanya, tempat sholatnya, menunggu sholat. Orang datang ke masjid menunggu sholat diiqamahkan, dan malaikat berkata, selama dia menunggu tersebut, malaikat berkata, ya Allah, ighfir lahu, ampuni dia. Ya Allah, rahmati dia. Yang berdoa siapa Pak? Malaikat. Ini kadang-kadang sebagian orang, imam terlambat datang ke masjid sudah menggerutu, ya, lihat samping sana samping sini, bilang ke makmum yang lain, jam imam telat. Nonton TV berjam-jam nggak telat. Subhanallah para ikhwah sekalian, ajib ya. Nah dengan bulan Ramadan orang akhirnya pergi ke masjid, bergembira dengan datangnya bulan Ramadan ya. Kemudian ini juga sholat malam, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala ketika sepertiga malam terakhir Allah berkata, man yad'uni fa astajibulah, siapa yang minta kepadaku aku akan kabulkan. Man yastaghfiruni fa aghfirlah. Kalau datang bulan Ramadan kita bisa apa? Sahur. Akhirnya kita bisa juga sholat malam, sholat taraweh, sholat malam. Nah, jadi harus bergembira seseorang ketika memasuki bulan Ramadan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Ada hadis menarik tentang sholat malam. Hadis diriwayatkan Imam Hakim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ja'a Jibril dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyit, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh, wa amal ma syi'ta fa innaka mujziyun bihi. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, sesungguhnya kamu akan mati. Wahai Muhammad, cintailah siapa yang kau cintai, sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya. Wahai Muhammad, i'mal, kerjakan apa yang kau sukai, karena sesungguhnya engkau akan diberikan ganjaran atas setiap perbuatan. Kemudian Jibril berkata, ya Muhammad, syaraful mu'min qiyamul lail wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Wahai Muhammad,
kemuliaan orang yang beriman. Apakah yang ganteng? Enggak. Yang kaya? Enggak. Yang tinggi jabatannya? Enggak. Yang wah rumahnya? Enggak. Syaraful mukmin, kemuliaan orang yang beriman, qiyamul lail, bangun malam, dan dia tidak mengharapkan apa-apa dari manusia. Istighna'u 'anil nas. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang bulan Ramadan bisa mengingatkan seseorang untuk akan sebuah kitab yang suci, wahyu dari Allah, bukan seperti orang-orang jol bilang bahwasanya Al-Qur'an itu adalah produksi Arab, kebudayaan Arab. Dalam bahasa Arabnya muntad thaqafi. Itu orang-orang jol. Kita enggak. Orang Islam mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah ghairu makhluk. Firman Allah yang bukan makhluk. Kitab suci dengan segala macam arti suci. Dan kita bangga mempunyai Al-Qur'an. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagian orang berhadapan dengan Al-Qur'an salah dia. Al-Quran dijadikan sebagai jimat, diletakkan di atas lemari yang paling tinggi, berdebu sampai 10 cm. Kalau lagi bersih-bersih jatuh, selamatan 7 hari 7 malam. Bukan itu yang namanya mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk. Otomatis kalau sebagai petunjuk, masa kita lihat doang? Enggak, dibaca, dipahami, diamalkan. Makanya para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba punya semboyan di dalam apa? Di dalam Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan ini. Saya akan memperlihatkan sekarang. هل تحلم بالزواج؟ الحمد لله. يعني أنت الآن إعاقتك رباعي، شلل رباعي، وسمعت أنك ما شاء الله خاطب. نعم أنا خطبت الحمد لله بفضل الله. والمرأة اللي أنت ارتبطت فيها امرأة سوية جزاها الله خير، بنت شابة من أسرة طيبة، هي تبرعت لك بها، جزاها الله عني. ماذا تقول لها على الهواء؟ Taib, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau ini ketika umur 19 tahun beliau kecelakaan dan menyebabkan dalam bahasa Arabnya syalal rubai, lumpuh total kecuali mukanya saja, sehingga beliau masih bisa berbicara dan mata masih juga sehat, telinga sehat, seluruh tubuhnya lumpuh. Dan sekarang beliau jadi seorang dai dan sangat terkenal di Arab Saudi, terutama bulan-bulan terakhir ini karena pembawaan beliau dan juga nasihat-nasihat beliau. Beliau namanya Abdullah bin Ni'mah. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang beliau diwawancarai tentang keinginan-keinginan beliau. Perhatikan sekarang, apa sih keinginan-keinginan orang yang cacat seperti ini? Ya, sehingga menjadikan pelajaran bagi kita. والله جزاك الله خير عني خير. أسأل الله أنه قد تكون هذه الفتاة هدية الله لي إن شاء الله. أنت كنت تتمنى وتحلم بتحقيق 3 أمنيات. شاهدتك أنا في لقاء سابق تلفازي، حتى لما قابلتك في ملتقى الباحة لما أحد الفضة تذكر. أنت كان عندك عدة أمنيات. إيش الأمنيات هذه؟ الأمنيات هي حسنات وليست أمنيات. الأمنية أنك تتمنى شيء ما هو عندك. لكن kata beliau, kata yang bertanya, engkau ketika di Bahah, Al-Bahah itu dekat selatannya Saudi, daerah dingin di sana. Ketika beliau berceramah, beliau mempunyai 3 keinginan. Kemudian kata beliau bantah, saya keinginan adalah sesuatu yang belum tercapai. Tetapi alhamdulillah 3 tersebut sudah tercapai. Jadi bukan keinginan lagi. 3 tersebut sudah tercapai. Sekarang coba perhatikan apa keinginan beliau. حسرات تتمنى شيء كان عندك وراح. أنت عندك حسرات. إيه. حسرة إني أسجد لله سجدة. ونفسي أسجد أضع جبهتي في الأرض. في أحد الإخوان قال لي يا عبد الله أنت تسجد. Kata beliau, perhatikan para ikhwas sekalian, beliau berkeinginan untuk
Dalam keadaan seperti itu, beliau keringat, dahi beliau sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan seperti itu, dahi beliau sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.